Halo semua, kembali bersama saya Hendy. Semoga kabar kalian selalu baik-baik aja ya. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas alur film Korea bergenre melodrama yang berjudul Away Station, menceritakan kisah cinta dua sahabat antara Sung Hyun dan Ji A, di mana keduanya sama-sama menderita penyakit yang parah. Sung Hyun adalah pria yang menderita penyakit Alzheimer, yang kehilangan lebih banyak ingatannya setiap hari. Sementara Ji A didiagnosis dengan penyakit kanker stadium akhir dan ingin dikenang oleh Sung Hyun. Selain memperlihatkan perjuangan dari keduanya, film ini juga akan memperlihatkan sosok orang terdekat yang mencoba untuk tetap di sisi mereka sampai akhir. Film bermula di sebuah sekolah, di mana seorang gadis bernama Ji A menggambar suatu momen di selembar kertas, memperlihatkan dirinya bersama seorang laki-laki yang merupakan sahabatnya. Melalui jendela, ia bisa memandangi sahabatnya itu yang sedang berdiri di seberang lapangan. Namun beberapa saat kemudian, ia terkejut melihat sahabatnya tersebut jatuh pingsan. Ji A yang panik langsung keluar dari kelas tanpa meminta izin pada sang guru. Laki-laki bernama Sung Hyun itu ternyata hanya berpura-pura pingsan, dengan tujuan agar dia bisa bolos bersama Ji A. Menurut Sung Hyun, hanya belajar dan tinggal di dalam kelas itu tidak ada manfaat baginya, sebab suatu hari nanti ia akan melupakan semuanya. Sung Hyun percaya kalau dirinya akan terkena penyakit Alzheimer seperti yang dialami ibunya. Penyakit Alzheimer adalah gangguan pada otak yang menyebabkan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir dan bicara, serta perubahan perilaku. Akibat penyakit tersebut, ibunya bahkan sampai tidak mengenali Sung Hyun sebagai putranya sendiri. Jadi dia hanya ingin mengetahui sedikit hal, supaya nantinya semakin sedikit yang akan dia lupakan. Namun berbeda dengan pendapat Ji A, ia berharap lebih baik Sung Hyun menyimpan lebih banyak ingatan, karena walau nanti ia melupakannya, dari sekian banyak ingatan tidak semua hal akan sekaligus terlupakan, dan mungkin ada kenangan-kenangan tertentu yang bisa selalu terjaga sepanjang hidupnya. Tahun demi tahun pun berlalu. Setelah tamat SMA, Ji A meninggalkan kampung halamannya untuk melanjutkan kuliah di kota Seoul, dan saat ini dia sudah bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan. Namun seringkali Ji A mengalami sakit di bagian perutnya, dan ia belum mengetahui apa penyebabnya. Selama tinggal di kota Seoul, Ji A memiliki hubungan dekat dengan salah seorang rekan kerjanya bernama Sok Jin. Tapi panggilan telepon dari Ensu sepupunya yang merupakan seorang dokter, seketika langsung merubah raut wajah Ji A. Ensu memberitahu Ji A perihal hasil pemeriksaan labnya, bahwa ia divonis pengidap kanker perut stadium akhir. Tapi Ji A sudah tidak kaget lagi, karena 2 tahun sebelumnya ia sempat menjalani operasi dan kemoterapi. Karena kini sel kankernya sudah menyebar, Ji A menolak menjalani kemoterapi lagi, serta meminta sepupunya untuk merahasiakan penyakitnya dari sang ibu. Ia lebih memilih membuat dirinya bahagia, daripada harus kesakitan dan tersiksa oleh beratnya kemoterapi. Sementara di kampung halamannya, Sung Hyun tidak melanjutkan sekolah dan memutuskan membuka sebuah toko kue. Selama 7 tahun dia hilang kontak dengan Ji A, dan dia sama sekali tidak berpacaran dengan gadis manapun yang mencoba mendekatinya. Di hari ulang tahunnya, Ji A menerima sebuah kiriman yang berisi kue tar, namun ia sama sekali tidak mengetahui siapa pengirimnya. Dan malamnya, ia memberanikan diri mengatakan kondisi kesehatannya pada Sok Jin kalau ia mengidap kanker perut. Awalnya kekasihnya itu menganggap semua perkataan itu hanyalah candaan, tapi ia akhirnya percaya setelah melihat keseriusan Ji A. Keesokannya, Ji A mengambil cuti kerja dan memutuskan pulang ke kampung halamannya untuk bertemu dengan ibunya. Ketika tiba di stasiun, Ji A teringat akan kenangan masa lalunya saat dulu ia masih berada di kota tersebut. Ji A tidak mengerti mengapa harus dia mengalami takdir menyedihkan seperti ini. Ibunya sangat terkejut melihat putrinya yang kembali pulang. Karena sebelumnya Ji A memang sengaja tidak memberitahu ibunya. Walau ibunya belum mengetahui kondisi Ji A, tapi ibunya memperhatikan setiap perubahan kecil pada putrinya. Bahkan ketika ia berkumpul bersama sahabat sekolahnya dulu seperti Dong Chan dan Hye Sun, mereka menyadari kalau Ji A terlihat pucat dan sedikit lelah, yang membuat sahabat-sahabatnya kaget karena Ji A sama sekali tidak mengetahui kabar Sung Hyun yang telah membuka toko roti. Terlebih lagi Sung Hyun ternyata menamai toko rotinya dengan nama panggilan masa kecil Ji A, yaitu Dorothy. Hal itu membuatnya teringat pada momen saat Sung Hyun mengatakan kalau ia tidak akan menyelesaikan sekolahnya dan bertekad untuk belajar membuat kue. Satu-satunya pesan Sung Hyun pada waktu itu, jika Ji A ingin menghubunginya,
maka ia harus melakukannya selagi Sung Hyun masih mengingatnya. Hal itu membuat Ji-a menganggap Sung Hyun ingin mengakhiri persahabatan mereka. Faktanya, keduanya memang tidak pernah bertemu lagi setelah tahun terakhir SMA. Ji-a yang sedang merenung di luar merasa terkejut setelah sekian lama ia akhirnya dihampiri oleh Sung Hyun. Rupanya, orang yang mengiriminya kue pada hari ulang tahunnya adalah Sung Hyun. Ini artinya ia masih mengingat hari ulang tahun Ji-a, walau selama 7 tahun terakhir Ji-a tidak pernah menghubunginya. Sung Hyun bahkan mengaku kalau ia mengingat semua tentang Ji-a. Ia selalu menunggu dan terus menunggu panggilan dari Ji-a selagi ia masih mengingatnya. Keesokannya ketika kembali ke kantornya, Ji-a hadir hanya untuk mengemasi barang-barangnya. Sebab mulai saat itu juga ia memutuskan resign dari pekerjaannya dengan alasan kalau ia sudah tidak punya banyak waktu lagi. Seokjin yang berusaha mencegahnya harus merelakan Ji-a pergi dari hidupnya. Tentu semua yang serba mendadak itu membuat ibunya khawatir dengan apa yang sebenarnya terjadi pada putrinya. Ji-a hanya ingin menghabiskan waktu bersama ibunya, makan bersama, dan ngobrol bersama sepanjang hari. Beruntung ia memiliki sahabat-sahabat yang tidak pernah melupakannya dan selalu bisa membuat Ji-a tersenyum ceria serta melupakan segala masalah yang dihadapinya. Malamnya, Ji-a sengaja melewati toko roti agar Sung Hyun melihatnya. Ia pun diajak makan malam bersama. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Ji-a untuk mengetahui apa Sung Hyun mau berpacaran dengannya. Tapi Sung Hyun yang tampak gugup justru menganggap kalau mereka hanyalah sahabat sambil menutupi perasaannya yang sebenarnya. Namun menurut Ji-a, mereka bukanlah sahabat biasa karena dulunya mereka berdua ternyata pernah berciuman. Apalagi Sung Hyun juga mengingat semua hal tentang Ji-a. Perkataan Ji-a membuat Sung Hyun kaget, tapi tetap saja ia menolaknya. Ketika pulang, ibunya langsung menghampirinya dan telah mengetahui penyakit yang diderita oleh putrinya. Namun Ji-a tetap pada pendiriannya untuk tidak melakukan kemoterapi. Sebab penyakitnya sudah menjalar ke seluruh tubuhnya, jadi menurutnya tidak ada gunanya jika ia menerima kemo saat ini. Mendengar itu ibunya sangat bersedih. Ini yang kedua kalinya ia merasa takut jika harus kehilangan orang yang ia sayangi lagi. Di makam suaminya, ibunya berdoa dan memohon agar penyakit putrinya diambil atau setidaknya biarkan ia saja yang menerima penyakit itu, asalkan bukan Ji-a yang menderita. Harapan seorang ibu agar putrinya bisa hidup lama dan menemukan kebahagiaannya. Di samping ibunya, Ji-a menceritakan kalau kemarin ia bertemu Sung Hyun dan mengajaknya berkencan, tapi dia justru ditolak mentah-mentah. Saat ini, entah mengapa Ji-a merasa kalau dia lebih menyukai Sung Hyun daripada dulu. Di satu sisi, Ji-a telah kehilangan ayahnya, namun di sisi lainnya, Sung Hyun telah kehilangan kedua orang tuanya. Bagi Ji-a, rasa sakit yang dialami Sung Hyun 2 kali lipat lebih besar dibanding yang dialami dirinya. Semua perkataan putrinya tersebut sangat dipikirkan oleh ibunya. Seorang diri ia pergi menemui Sung Hyun. Ia ingin memastikan apa Sung Hyun saat ini memiliki pacar, dan Sung Hyun mengatakan kalau ia tidak memilikinya. Awalnya ibu Ji-a ingin menjodohkan Sung Hyun dengan putrinya, namun ia sadar menjodohkan keduanya dalam kondisi seperti ini sama saja memaksakan kehendak pribadinya. Akhirnya ibu Ji-a memutuskan pergi tanpa menjelaskan apapun pada Sung Hyun yang tampak kebingungan. Sementara Ji-a, ia kembali merasakan sakit akibat kanker perut yang dideritanya. Ia pun segera dirujuk ke rumah sakit dan ibunya juga menghubungi teman-teman dekat Ji-a untuk memberitahu mereka bagaimana kondisinya. Bahkan Seokjin juga menyempatkan diri untuk menjenguk Ji-a. Ia berharap Ji-a mau ikut bersamanya ke Seoul untuk menjalani kemoterapi. Tapi Ji-a tetap menolaknya karena ia ingin memanfaatkan sisa waktunya. Semua perkataannya itu ternyata didengarkan juga oleh Sung Hyun. Ia merasa marah pada dirinya sendiri yang sejak awal tidak peka dan tidak mengetahui apa-apa tentang kondisi gadis yang paling ia cintai. Ji-a hanya berharap ibu dan sepupunya mau membiarkan dia melakukan apa yang ia sukai. Karena dengan begitu, mereka tidak akan menyesali apapun nantinya. Semenjak hari itu, perhatian demi perhatian selalu ditunjukkan Sung Hyun pada Ji-a. Ia tidak melepas pandangannya dari Ji-a, dan kemanapun Ji-a pergi, ia selalu ikut menemaninya. Tibalah hari yang direncanakan. Sung Hyun akhirnya melamar Ji-a di hadapan para sahabatnya, yang juga turut mempersiapkan momen tersebut. Sung Hyun berharap Ji-a mau menerimanya di sisinya, karena ia sangat mencintainya. Tapi menurut Ji-a, semua ini serba mendadak dan terasa aneh. Ia mengakui bahwa dirinya merasa takut dan tidak ingin sendirian. Bahkan waktunya pun tidaklah banyak. Tapi tetap saja, tiba-tiba perhatian dan melamar seperti ini, seakan-akan bukan Sung Hyun yang ia kenali.
Jia menyadari kalau semua kejadian ini ada sangkut pautnya dengan ibunya. Ia menganggap kalau ibunya lah yang memberitahu tentang penyakitnya pada Sung Hyun. Walau mereka sebenarnya saling menyukai, Jia tidak ingin bersikap egois. Ia justru memikirkan bagaimana dengan Sung Hyun nanti setelah ia mati. Menurutnya tidak pantas jika Sung Hyun harus ikut menderita karenanya. Mendengar itu, ibunya meminta maaf pada Jia. Ibunya benar-benar belum bisa menerima kenyataan bahwa putrinya satu-satunya menderita penyakit mematikan. Tidak ada yang bisa ibunya lakukan. Bahkan ketika Jia memilih tidak ingin dirawat, perlakuan Jia padanya tidak membuat Sung Hyun menyerah. Tidak memiliki waktu banyak itu bukan hanya untuk Jia, tetapi berlaku untuk mereka berdua. Sung Hyun memiliki sesuatu untuk ditunjukkan pada Jia. Di apartemennya, Sung Hyun menempelkan begitu banyak catatan di setiap sudut yang ia gunakan untuk melatih ingatannya setiap hari selama 7 tahun ini, sehingga ia tidak akan melupakan Jia. Alasan ia mengirimi kue ultah pada Jia karena itu bisa jadi kesempatan terakhirnya. Sama seperti yang diderita ibunya dulu, sebenarnya Sung Hyun menderita penyakit Alzheimer yang menyebabkan daya ingatnya menurun. Dan inilah alasan mengapa Sung Hyun tidak berani menyatakan perasaannya kepada Jia hingga 7 tahun kemudian. Karena nantinya, ia hanya akan menyusahkan orang di sekitarnya. Tapi setidaknya, ia bisa mencoba memperlambat penyakitnya. Jia pun mengingat bagaimana dulunya Sung Hyun pernah berkata padanya kalau ia menderita Alzheimer. Namun ia tidak menyangka kalau Sung Hyun sungguh serius dengan perkataannya waktu itu. Tidak masalah jika Jia membuatnya bersedih, karena Sung Hyun percaya kalau suatu hari nanti ia akan melupakan semua hal termasuk kesedihan. Selama di rumah, Jia merenungi segala kenyataan yang terjadi pada hidupnya. Ia tidak mengerti bagaimana bisa dua orang yang menyedihkan akhirnya dipertemukan. Tapi menurut ibunya, justru kesengsaraan itulah yang membuat keduanya saling mencintai. Ada sebuah tempat kenangan yang letaknya di bawah pohon tepat di samping rel kereta, di mana dulu Sung Hyun memberikan Jia sebuah kalung liontin. Dan di sanalah momen ciuman pertama itu terjadi. Ia selalu berpikir kalau stasiun yang ditinggalkan ini seperti mereka berdua. Sung Hyun kehilangan ingatannya, sedangkan Jia kehilangan hidupnya. Walau orang hidup selama beberapa tahun, tidak banyak yang bisa diingat. Jika orang sehat, mungkin ia bisa hidup selama 50 tahun lagi. Tapi untuk Sung Hyun dan Jia, mereka bisa menjalani 3 bulan saja, seolah-olah 50 tahun itu bukanlah apa-apa. Mereka akan hidup bahagia bersama, dan semuanya akan menjadi kenangan. Mendengar kesungguhan hati Sung Hyun, Jia menerima lamaran Sung Hyun, dan akhirnya mau menikah dengannya. Mereka pun tinggal bersama dan hidup sebagai sepasang suami istri. Sung Hyun mulai belajar bagaimana membuat kue yang aman untuk dikonsumsi oleh pasien kanker dan juga sehat. Setiap malam ia masih dengan rutinitasnya menghafal tentang Jia. Namun Jia menyadari seiring berjalannya waktu ingatan Sung Hyun juga semakin memburuk. Ia bahkan melupakan kalung liontin yang pernah ia berikan sendiri pada Jia. Hingga suatu hari, ketika membersihkan rumah, Sung Hyun memungut kantong berisi obat milik Jia. Ia pun menyimpan obat tersebut di rak dapur tanpa mencatatnya. Tapi beberapa saat kemudian penyakit Jia kembali kambuh dan ia membutuhkan obat penghilang rasa sakitnya. Sung Hyun yang panik berusaha mencari obat tersebut, namun ia sendiri lupa di mana obat itu ia simpan. Butuh waktu hingga ia akhirnya menemukannya. Kejadian itu membuat Sung Hyun merasa bersalah pada istrinya. Seandainya ia tidak lupa menaruh obat, Jia tidak akan menderita. Tapi Jia sangatlah pengertian. Ia tidak ingin suaminya menyesali sesuatu hal seperti ini dan berharap Sung Hyun bisa melindungi dirinya sendiri. Karena sebenarnya yang paling ia khawatirkan adalah suaminya yang sewaktu-waktu bisa melupakan semuanya. Hujan yang turun di musim panas membasahi kota. Sambil memandanginya, mereka saling bercerita. Jia memberitahu alasan mengapa ia dulunya pernah membenci hujan dan sekarang jadi menyukainya. Dari beberapa rintik hujan, ia menyadari kalau ada alam semesta di hatinya. Di alam semesta yang luas dan dalam itulah tempat di mana ayahnya berada. Jia memang tidak bisa bertemu dengan ayahnya lagi, namun ia percaya kalau ayahnya selalu ada di hatinya. Terkadang mengingat sesuatu dan menghadapi emosi yang dirasakan dapat menguras kesedihan. Sung Hyun ingin tahu apa mungkin ia bisa memisahkan antara ingatan dan emosi. Karena pada dasarnya, jika ingatan hilang, maka emosinya juga turut hilang. Mendengar itu, Jia berusaha meluruskan pandangan Sung Hyun bahwa ingatan dan emosi berada di tempat yang berbeda. Di satu sisi ingatan berada di dalam otak, sedangkan emosi berada di dalam hati. Walau nantinya ia akan melupakan,
tapi hatinya akan menuntunnya pada kenangan itu. Sung-hyun pun menanyakan apa yang Ji-a inginkan saat ini. Setelah sesaat berpikir, Ji-a menjawab kalau ia ingin makan es krim. Meskipun cuaca masih hujan deras, Sung-hyun bergegas pergi untuk memenuhi keinginan istrinya dan berjanji kalau ia akan segera kembali. Setelah berbelanja, anehnya Sung-hyun lupa kalau tadi ia datang membawa payung dan langsung pergi menerobos hujan deras. Ia bahkan lupa mengambil kartu pembayarannya di kasir. Sedangkan di rumahnya, ibu Ji-a yang kebetulan mampir sangat terkejut melihat putrinya telah jatuh terbaring dan langsung membawanya ke rumah sakit. Sung-hyun sungguh melupakan semuanya, termasuk lupa kalau ia sedang membelikan es krim untuk Ji-a. Lebih parahnya lagi, ia tidak mengingat jalan untuk kembali pulang. Sung-hyun jadi panik dan terus mencoba mengingat apa yang telah ia lupakan. Sampai pada saat ia melihat salah satu atap, membuatnya teringat jalan kembali menuju rumahnya. Ia berkeliling mencari Ji-a, tapi ia tidak menemukan keberadaan istrinya. Beberapa saat kemudian, Dong-chan datang untuk mencari Sung-hyun. Ia tidak dapat menyembunyikan kesedihannya kalau baru saja ia mendapat kabar bahwa Ji-a telah pergi meninggalkan mereka semua. Mendengar kabar itu, Sung-hyun tidak mampu lagi berkata-kata. Ia masih tidak percaya wanita yang paling ia cintai pergi begitu cepat tanpa bisa ia temani di sisinya. Beberapa kenangan manis bersama Ji-a masih muncul di ingatannya, hingga Sung-hyun menemukan sebuah petunjuk yang sengaja ditinggalkan di ponselnya. Kalau ada sebuah kapsul waktu yang terletak di samping rel kereta, yaitu di mana pertama kali Sung-hyun mencium Ji-a. Setelah mencari, ia akhirnya menemukan tempatnya dan terus menggali. Di dalam kapsul waktu itu tersimpan kalung liontin yang dulu ia berikan pada Ji-a dan juga sebuah ponsel. Ada satu video yang direkam oleh Ji-a untuk Sung-hyun yang berisi pesan agar Sung-hyun jangan pernah merasa takut kehilangan ingatannya. Karena di dalam dirinya ia memiliki alam semesta dan semua momen yang ia jalani akan tetap ada di dunia ini. Tentang kenangan, Ji-a ingin menjadikan Sung-hyun sebagai orang yang ingin ia ingat sampai saat terakhir, orang yang terakhir yang ia lupakan, dan orang yang paling ia rindukan saat ini. Semua waktu yang ia habiskan bersama Sung-hyun sudah cukup, dan itu semua telah membuatnya bahagia. Ji-a berterima kasih karena Sung-hyun selalu mengingatnya. Ini pertama kalinya ia memberitahunya bahwa ia sangat mencintai Sung-hyun. Meskipun tahun berlalu dan musim silih berganti, Sung-hyun yang telah menua masih mengingat jelas bagaimana sosok Ji-hye mengisi hari-harinya. Ini menandakan bahwa penyakit yang dideritanya tidak bisa menghapus kenangan dari sosok wanita yang telah terukir abadi dalam ingatan dan juga di hatinya. Ketika kamu sudah mengetahui seberapa banyak waktu yang kamu miliki di dunia ini, tentunya kamu tidak ingin menyia-nyiakan setiap detiknya, yaitu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, termasuk mengejar kembali masa yang mungkin telah terlewat bersama orang-orang yang disayangi. Selalu bersyukur bahwa kehidupan ini adalah sebuah berkah. Sekian alur film Away Station ini berakhir. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya.